Shalom jemaat gereja Golgota Tabernakel yang kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih boleh berjumpa kembali di dalam acara persekutuan doa pada sore petang malam hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama membahas bagian dari firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur Bapa atas kesempatan yang sudah Engkau berikan pada kami pada malam hari ini, untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang akan hamba-Mu sampaikan kepada kami semua yang menonton dapat memberkati pribadi lepas pribadi, dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu tidak lepas daripada apa yang Tuhan pesankan kepada hamba-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berilah kepada kami semua ini hati yang mau mendengar dan mempelajari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, pada kesempatan sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian berkenaan dengan berseru-seru kepada Tuhan. Bagaimana seharusnya orang benar tidak perlu iri terhadap orang fasik, melainkan orang benar itu mendapatkan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan jika kita hidup secara benar di hadapan Allah. Salah satu keuntungannya yaitu kita bisa berseru-seru kepadanya. Nah, saat ini saya akan membahas lebih jauh lagi berkaitan dengan berseru-seru ini. Kalau kemarin sudah dipaparkan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia juga di dalam pesan singkat tentang berseru-seru kepada Allah. Pada saat ini saya akan membahas bagaimana caranya kita berseru-seru kepadanya. Kita akan buka Alkitab kita raya Alkitab kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi, seperti yang saya paparkan di sebelumnya, yaitu bahwa berseru-seru itu adalah memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tetapi di sini ada hal yang menarik. Tentunya sebagai seorang Kristen kita sudah sering sekali memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tentu ada banyak cara, tentu ada banyak macamnya caranya kita menyampaikan doa kepada Tuhan. Ada yang harus dengan berada di kamar dengan kusyuk berdoa. Tetapi ada juga yang merasa kalau berdoa kalau misalnya bersama-sama dengan teman-teman seiman misalnya. Bersama-sama dengan kelompok-kelompok komsel-komsel kecil misalnya. Barulah mereka bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang harus dengan memuji Tuhan dengan gitarnya di dalam kamar seorang diri. Tetapi dia merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa saat dia melakukan itu seorang diri. Tentu banyak sekali macamnya. Tentu banyak sekali caranya. Tetapi seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya harus berdoa. Yaitu tercatat di dalam Matius 5. Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau saudara-saudara membacanya di sana itu adalah berisikan tentang doa Bapa kami. Tentunya kita semua sudah hafal ya doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti itu doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah tahu bagaimana caranya berdoa. Kita sudah tahu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Dan itu akan saya perdalam lagi. Doa Bapa kami akan saya bahas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya mengenai doa Bapa kami. Tetapi dalam pertemuan ini saya membahas mengenai ayat yang tercatat di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Ini ayat yang menarik. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ini sangat menarik. Karena seperti yang kita sudah bahas tadi, kita semua
yang mendengarkan firman Tuhan ini pastinya memiliki latar belakang Kristenan yang berbeda ya. Mungkin kalau misalnya orang-orang dari antara saudara-saudara semua ada yang baru percaya, mungkin saudara-saudara semua masih mencari-cari bagaimana sih sebenarnya berdoa. Tetapi bagaimana dengan kita yang sudah dari kecil adalah seorang Kristen, karena papa mama kita adalah seorang Kristen, kita sudah tahu bagaimana caranya berdoa. Bukankah kita seharusnya berkata demikian? Kita sudah Kristen dari kecil. Dalam sekolah minggu juga selalu anak-anak kayak, ayo siapa yang mau berdoa? Oh saya mau berdoa. Maju ke depan, doa di depan teman-teman. Doa dengan kata-kata yang kadang-kadang kalau misalnya anak-anak itu gak bisa berdoa, dibisikin oleh guru sekolah minggunya, berdoanya tuh seperti ini. Bapak Tuhan Yesus, nanti si anaknya yang ngikutin. Tuhan Yesus, terima kasih. Nah itu diikutin semuanya gitu. Jadi kita yang seharusnya sudah Kristen dari kecil, seharusnya kita sudah bisa dong mengatakan bahwa kita sudah tahu bagaimana caranya berdoa. Berdoa adalah seperti itu. Tapi apakah saudara pernah membayangkan seperti ini? Kita sudah menerima Roh Kudus karena kita sudah melewati hari Pentakosta. Kalau kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong untuk kita di bumi ini, yaitu adalah Roh Kudus. Nah, kita sudah menerima Roh Kudus tersebut. Maka kita tahu bagaimana caranya berdoa. Maksudnya apa di sini? Kalau Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Artinya adalah kalau saudara-saudara semua masih memiliki sebuah kesesakan hati, sebuah hal yang menyesakkan hati, yang membuat saudara lemah, saudara tidak berdaya, apakah saudara masih bisa ingat cara-cara untuk berdoa? Terkadang begini, saya sampaikan waktu itu di persekutuan doa puasa Tiranus, bahwa saya terkadang tidak ingat caranya berdoa kalau saya sedang mengalami sebuah masalah yang besar dalam kehidupan saya. Kalau saya sedang berdoa, saya terkadang merasa sedih sekali. Saya lupa akan semua ayat-ayat yang saya hafalkan. Saya lupa sama semua cara-cara berdoa. Saya hanya bisa menangis dan menangis dan menangis. Itulah maksudnya. Di sini ada dikatakan bahwa tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi sebenarnya cara-cara berdoa itu memang banyak. Cara-cara berdoa setiap orang berbeda. Tetapi apakah kalau saudara memiliki masalah yang membuat saudara lemah di dalam iman, yang membuat saudara merasa lemas dan tidak berdaya, apakah saudara-saudara masih ingat untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah saudara-saudara mau untuk datang kepada Tuhan? Disinilah maksud ayat tersebut. Ayat ini berkata mengenai pengharapan anak-anak Allah, di mana anak-anak Allah, orang-orang benar, itu berharap kepada Tuhan ya dengan cara mereka berdoa kepada Tuhan. Dengan bantuan siapa? Bantuan Roh Kudus. Terkadang kita suka lupa ya. Terkadang kita suka tidak mengingat satu persatu pokok doa kita. Kalau kita sedang misalnya mengalami masalah. Pasti saudara akan merasa sangat sedih. Merasa sangat ingin menangis di kaki Tuhan. Dan itu adalah sebuah hal yang lumrah. Sebuah hal yang memang terkadang terjadi. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Secara manusia, kalau kita sedang mengalami kelemahan, kita pasti tidak ada hasrat untuk berdoa. Kedagingan kita kadang-kadang suka menghalangi diri kita untuk kita berdoa saat kita mengalami kelemahan. Dan kalau saya, pengalaman saya secara pribadi, kalau saya mengalami sebuah masalah, saya akan sangat berat hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya Roh Kudus tidak mengingatkan saya. Saya selalu berat hati dan inginnya tidur-tiduran aja, gak mau berdoa. Saking saya tuh hanyut di dalam kesedihan saya waktu saya menghadapi masalah. Tetapi Roh itu selalu mengingatkan. Roh itu berbicara secara lembut, saudara. Dia mengingatkan untuk kita terus berdoa kepada Tuhan walaupun kita sedang menghadapi masalah. Dan terkadang pada waktu kita berdoa, karena dorongan Roh itu kita berdoa, kita sedang mengalami masalah, kita hanya bisa menangis. Itu tidak masalah, saudara. Karena Roh itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tidak berbicara tentang kita semua, tapi saya menyaksikan diri saya sendiri bahwa terkadang saya sendiri juga kesulitan dalam mengingat pokok-pokok doa yang saya doakan.
Padahal itu setiap hari. Tapi terkadang saya suka miss satu atau dua gitu saya ucapkan kepada Tuhan, tidak terucapkan gitu. Jadi lupa pada waktu saya berdoa saya lupa apa saja yang harus saya doakan. Tapi saya selalu ingat ayat ini dan saya selalu berkata bahwa Tuhan, tolong pergumulan-pergumulan yang tidak terucapkan, tolong roh yang berdoa kepadamu. Atau bahkan saya tidak ingat sama sekali karena saya sibuk menangis menghadapi masalah yang saya hadapi pada saat itu. Itu tidak masalah saudara. Karena percayalah bahwa Roh Kudus itu ada buat saudara dan berdoa bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara meyakini bahwa Roh Kudus adalah sebagai seorang penolong dan dia juga akan menolong kita dalam waktu kita berdoa. Kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang indah, kita tidak bisa selalu mengucapkan puisi-puisi kepada Tuhan. Roh itu yang berdoa untuk kita. Begitu luar biasa ya saudara ya, Roh Kudus yang kita terima itu begitu sangat luar biasa bagi orang-orang benar. Itu sangat terasa pengaruhnya. Kalau kita berdoa di dalam roh, maka roh akan berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lalu berikutnya, dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Jadi janganlah kita berdoa dengan hanya disertai dengan perasaan bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Saya baru-baru ini saya mengatur jam doa saya dan saya tentukan 3 jam, 3 kali dalam sehari saya berdoa. Saya tentukan jam-jamnya. Kalau misalnya doa-doa itu saya jalankan dengan hanya berpatokan dengan, karena ini adalah kewajiban, maka saya berdoa. Saya tidak merasakan apa-apa pada waktu saya berdoa. Karena Tuhan tahu hati nurani saya tidak siap untuk berdoa saat itu. Hati nurani saya berkata bahwa ini adalah semacam kewajiban. Bukan disertai dengan sebuah kerinduan. Disertai dengan sebuah keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan. Disertai dengan sebuah keinginan untuk meminta sesuatu, rindu akan sesuatu, mendoakan orang lain. Tidak disertai dengan keinginan itu. Tuhan tahu itu. Dan itu membuat doa saya tidak bisa, maksudnya saya tidak bisa merasakan adanya kehadiran Tuhan yang hadir pada waktu saya berdoa. Itu saya secara pribadi. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara-saudara selama ini beribadah di rumah itu disertai dengan hati nurani yang betul-betul ingin menyembah Tuhan? Atau hanya disertai karena ini hari Minggu maka saya akan beribadah kepada Tuhan? Itu menjadi koreksi kita masing-masing pada malam hari ini. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati nurani yang benar? Karena Allah menyelidiki hati nurani saudara. Walaupun kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan ini. Jika hati nurani kita tidak disertai dengan keinginan, kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, berseru ke dalam Tuhan, dengan Tuhan di dalam doa, maka itu akan menjadi sia-sia. Ingat, Tuhan selalu menyelidiki hati nurani kita masing-masing. Mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini menarik. Seberapa sering kita sebagai orang benar, orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, kita mendoakan orang lain. Ini adalah kehendak Allah saudara. Sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Apakah pada waktu kita tadi sudah, misalnya kita mengalami masalah dan kita hanya bisa menangis, kita tidak bisa mengucapkan kata-kata tapi roh itu mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apakah setelah kita semua lega hati kita, apakah kita masih ingat untuk mendoakan orang lain? Apakah kita masih ingat untuk mendoakan orang-orang seiman kita yang mungkin sedang memiliki masalah, memiliki sakit penyakit, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini pastinya banyak sekali keluhan sakit penyakit. Apakah kita masih ingat untuk mendoakan mereka saat masalah pribadi kita sudah selesai? Karena itulah kehendak Allah yang Allah kehendaki, yaitu kita mendoakan orang-orang kudus. Bukan hanya kita berdoa untuk masalah kita melalui keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dan oleh roh itu
dia membantu kita untuk menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan. Dan pada waktu hati kita lega, apakah kita ingat untuk mendoakan orang lain? Disinilah kuncinya tentang berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan harus disertai dengan Roh Kudus yang membantu kita dalam kita berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu satu. Kedua, harus disertai dengan hati nurani yang betul-betul mau untuk bertemu dengan Allah, mau untuk berseru kepada Allah. Karena Tuhan Allah menyelidiki hati nurani kita. Yang ketiga adalah, apakah kita ingat untuk mendoakan orang-orang lain yang mungkin sedang memiliki permasalahan, yang mungkin sedang memiliki sakit penyakit? Apakah kita mengingat itu atau kita hanya mengingat diri kita, dan kita? Kita meminta untuk kita meminta kesehatan untuk kita, penjagaan untuk kita, berkat untuk kita. Mana untuk orang lain? Padahal yang berdoa untuk orang lain itu adalah kehendak Allah. Jadi untuk berseru-seru kepada Tuhan, sebagai orang benar kita dilayakkan untuk berseru-seru kepada Tuhan. 3 hal ini harus disertakan. Yaitu kita meminta bantuan Roh Kudus untuk berdoa melalui keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jika hati kita sedang mengalami masalah, keluhan-keluhan kita tidak bisa keluar dan kita tidak bisa merangkai kata-kata untuk Tuhan. Roh Kudus tahu apa yang kita maksud dan Roh Kudus membantu menyampaikan itu kepada Tuhan. Kedua, apakah kita datang dengan hati yang murni atau dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, rindu kepada Tuhan. Dan ketiga, doakanlah sesama kita, orang-orang percaya. Dan juga doakan juga orang lain yang mungkin tidak memiliki keyakinan yang sama dengan kita, tetapi kita mendoakan dia. Tanya dulu sama orang itu, misalnya orang itu sedang terbaring sakit. Tanya, apakah saudara bersedia untuk didoakan sesuai dengan kepercayaan saya? Kalau misalnya dia berkata dia bersedia, doakanlah dengan sungguh-sungguh. Itu akan menjadi kunci keberhasilan, kunci penginjilan yang baru. Kalau misalnya saudara-saudara mendoakan sama manusia, tidak peduli kepercayaannya, tidak peduli latar belakangnya, tetapi doakanlah mereka dengan sungguh-sungguh karena itulah kehendak Allah. Demikian 3 hal yang bisa saya sampaikan mengenai berseru-seru kepada Allah dari Roma 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Di pertemuan selanjutnya saya akan membahas cara berdoa yang lain, yaitu cara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, pada sore petang malam hari ini kami belajar bagaimana caranya kami sebagai orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sudah menerima Roh Kudus, bisa datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh dan mendoakan orang lain di luar kepentingan diri kami sendiri Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh diberikan pengajaran bagaimana caranya kami harus berseru-seru kepadamu ya Bapa. Dan biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada sore petang malam hari ini dapat memberkati kami semua menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bertemu lagi di persekutuan doa mendatang. Tuhan Yesus memberkati.